Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh badan pembina Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan, Bapak Ketua Badan Pengawas beserta segenap anggotanya yang berbahagia, Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta segenap pengurusnya yang saya banggakan, panitia penyelenggara Ramadan Masjid Baitur Rahim yang saya hormati, Pak Ustadz dan penceramah yang saya bahagiakan, para tokoh masyarakat, para sepuh, para jamaah sholat Idul Adha, Idul Fitri Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena tak terkenanya alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan puasa selama 30 hari, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini kita pegang sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, para jamaah Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan, pada kesempatan berbahagia ini, perkenankanlah kami selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Baitur Rahim menyampaikan laporan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan oleh panitia penyelenggara Yayasan Masjid Baitur Rahim. Antara lain, yang pertama, Masjid Baitur Rahim telah melakukan sholat taraweh dan ceramah kultum Ramadan setelah sholat Isya. Yang kedua, simaan Al-Quran 30 juz setelah sholat subuh. Yang ketiga, tilawah Al-Quran khusus perempuan di waktu duha. Dan yang keempat, buka puasa bersama di masjid setiap hari berupa takjil dan nasi bungkus. 5, pembagian 100 nasi bungkus untuk para duafa. Dan yang keenam, pembagian sembako gratis untuk duafa sebanyak 85 kantong. Yang ketujuh, santunan untuk yatim piatu duafa berupa uang Rp100.000. Yang kedelapan, kegiatan pesantren kilat Ramadan ceria untuk anak-anak sebanyak 80 orang. Dan yang kesembilan, kegiatan iktikaf 10 hari sebelum pelaksanaan Ramadan ini. Bapak dan Ibu para jamaah sholat Id Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan, selanjutnya kami ingin melaporkan hasil penerimaan zakat fitrah dan zakat mal yang telah dihimpun oleh panitia Masjid Baitur Rahim. Yang pertama, zakat fitrah sebanyak 4 ton beras. Yang kedua, zakat mal 60 juta rupiah dan infak sedekah 50 juta rupiah dan fidyah 9 juta rupiah. Para jamaah sholat Id yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim yang telah membantu pelaksanaan ibadah puasa dan pelaksanaan sholat Id pada hari ini. Saya meyakini tanpa ada bantuan, dukungan dari Bapak Ibu sekalian, tentu kami tidak bisa melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pada hari ini pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri seperti tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah SWT.
Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengumumkan bahwa di hadapan kita ini ada TK Baitur Rahim yang tentunya harus diisi. Oleh karena itu kepada Bapak, Ibu yang kiranya putra-putrinya dan cucu-cucunya saatnya untuk masuk ke TK, silahkan mendaftar dan masuk di TK Baitur Rahim yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya kira itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangannya, dan kami aturkan selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan berkah pada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yang kita berharap bahwa selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangatlah pantas di antara kita saling mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Ja'alallahu lana minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah kalimat yang sangat indah yang terus turun-temurun dari sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad dan sahabat itu berkata kepada Rasulullah, taqabbalallahu minna wa mink. Maka Nabi memberikan jawaban,
Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanallah, luar biasa. Kalimat yang tidak diajarkan Nabi Muhammad, tapi sahabat disambut kalimat itu oleh baginda Nabi Muhammad, dan terus berlanjut pada masa sahabat, terus berlanjut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini. Sehingga mudah-mudahan kalimat itu adalah bagian daripada menyambung lidah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa maknanya? Maknanya kita sering mendoakan agar 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tarawih, qiyamul lail, tahajud, tadarus Quran dan sebagainya. Semoga semua amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin amal kita diterima Allah kecuali kita saling mendoakan. Mudah-mudahan di antara orang yang mendoakan ada yang diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi umat Islam baik secara regional maupun secara internasional saat ini memang masih memilukan, masih berada di garis kemiskinan. Bahkan negeri kita yang mayoritas umat Islam ini berada dalam kondisi hutang yang sangat besar, sehingga ada pengamat ekonomi mengatakan untuk membayar hutangnya saja cicilannya sangat berat, ditambah lagi dengan bunganya sangat tinggi, maka tentu saja akan memberatkan umat Islam di negeri ini. Padahal hutang itu menunjukkan bagian daripada kurangnya keberkahan. Karena baginda Nabi Muhammad SAW mohon kepada Allah agar dijauhkan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Bukan tidak boleh Nabi berlindung agar dijauhkan dari hutang, itu bukan berarti hutang itu haram, tidak. Tapi Nabi minta kepada kita agar kita hati-hati dengan hutang. Karena Nabi pernah berkata, orang yang paling banyak dustanya dan bohongnya adalah orang yang berhutang. Dia sering mengelak untuk menunda-nunda hutang, padahal mestinya harus disegerakan. Saudara sekalian, menjadi pertanyaan besar buat kita sebagai umat Islam di negeri ini atau bagian daripada dunia, apakah ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan bertahun-tahun, berkali-kali itu betul-betul mendapatkan hasil yang jelas, hasil yang pasti? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kalau betul-betul kita beribadah dengan baik di bulan Ramadan, jaminannya adalah la'allakum tattaqun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau betul-betul kita berhasil puasa Ramadannya atau ibadah Ramadannya, maka insya Allah hidup kita dan bangsa kita yang mayoritas umat Islam ini berkah. Allah menjamin itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya benar-benar penduduk negeri ini yang mayoritas umat Islam katanya terbesar di dunia, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa yang Allah turunkan hujan dari langit, hatta seminggu penuh atau sebulan penuh sekalipun tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor. Karena Allah menurunkan hujan itu, kata Allah dalam Al-Quran, Allah menurunkan hujan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhan negeri tertentu. Tidak ada istilah hujan ekstrim, tidak ada.
Demikian juga kemarau panjang yang disebut kemarau ekstrim. Tak ada itu. Allah menciptakan segalanya sesuai dengan kadarnya, dan Allah menurunkan sesuai kadarnya. Kalau terjadi bencana di berbagai macam tempat, di Sumatera, di Aceh, di belahan tanah air kita begitu banyak, bukan karena cuacanya, bukan karena ekstrim hujannya atau kemaraunya, karena ketakwaan dan keimanannya masih belum sampai. Karena Allah berjanji kalau betul-betul beriman bertakwa, maka apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari bumi pasti keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, meningkatnya kebaikan. Kalau negeri ini diberkahi Allah, maka niscaya kredikan ekonominya makin baik. Sekarang angka kemiskinan itu sangat besar. Detikcom pernah mencatat angka kemiskinan di negeri kita itu lebih dari 110 juta jiwa. Luar biasa. Lebih memprihatinkan lagi ketika bencana melanda, maka kemiskinan terus bertambah. Padahal kemiskinan itu tidak identik dengan keberkahan. Karena hampir seluruh ibadah ritual itu berbanding lurus dengan finansial. Bagaimana mungkin seorang itu merasa dirinya berkah sementara dia tidak bisa menunaikan zakat? Zakat profesi, zakat mal, apakah profesi atau investasi? Syaratnya sangat jelas, yaitu dikiaskan oleh para ulama dengan pertanian. Di mana baginda Nabi Muhammad berkata, tidak ada zakat penghasilan kalau kurang dari 5 wasak pada gandum atau 5 wasak pada kurma. Ekivalen dengan 640 kg gabah atau 520 kg beras. Ya, kalau kita rupiahkan sekarang sekitar 8 juta rupiah. Kalau pendapatan kaum muslimin kurang dari itu, berarti dia tidak bisa menunaikan zakat. Yang artinya tidak bisa berzakat. Padahal zakat merupakan hukum Islam, bahkan termasuk rukun Islam yang 5 itu. Nabi katakan, bunyal Islamu ala khamsin, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Bahkan dalam pernyataan baginda Nabi Muhammad, zakat itu berdekatan dengan sholat. Artinya, kalau seseorang rajin sholat tapi tidak berzakat, maka sholatnya dipertanyakan. Sebaliknya, ada orang berzakat tidak sholat, maka zakatnya tak akan diterima. Begitu pentingnya antara zakat dan sholat, tidak boleh kita tinggalkan. Itu pondasi daripada Islam itu sendiri. Karena itu kaum muslimin ini secara regional luar biasa. Kondisi sangat memprihatinkan secara ekonomi, secara politik, secara budaya, dan berbagai macam kondisi. Lalu kita melihat lebih jauh lagi umat Islam dalam perspektif internasional, global. Dari tahun 1947 sampai hari ini 2026, ada negara yang dijajah, yang dibombardir, yang dibunuh setiap saat, setiap hari di Palestina. Hari ini belum merdeka. Gaza atau Palestina masih terjajah. Maka masyarakat muslimin, dari dulu nggak pernah ada yang namanya negara Zionis Israel, nggak pernah ada. Kan itu negeri kita tidak mengadakan kedutaan besar negara tersebut, kan negara itu ilegal. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa tidak mungkin negara berdiri di atas negara orang lain. Ini yang harus kita pahami, maksud muslimin rahimahullah. Terjajah dan seluruh kaum muslimin terdiam. Bahkan
nyaris tak peduli. Yang luar biasa justru orang-orang di luar Islam seperti di Prancis, di Spanyol, mereka itu turun hampir setiap pekan berdemonstrasi memprotes genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sampai hari ini mereka turun ke jalan padahal mereka bukan muslim. Luar biasa masuk muslim. Ini umat Islam secara global masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah Masjidil Aqsa masih di bawah genggaman Zionis Israel, Yahudi laknatullah alaih. Ini yang harus kita pahami. Karena bagaimanapun masjid itu adalah milik umat Islam. Selama bulan Ramadan ini diblokade, orang nggak boleh sholat tarawih di dalamnya, tak boleh iktikaf di dalamnya. Yang mengatur bukan kaum muslimin, yang mengatur orang Yahudi Zionis Israel itu. Karena itu pernah dikeluarkan fatwa oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi bahwa setiap muslim di muka bumi ini tak boleh ziarah ke Masjidil Aqsa sebelum Masjidil Aqsa di bawah genggaman kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena siapapun yang datang ke sana wajib membayar visa untuk Israel. Karena itu menguntungkan Israel. Dan mereka akan memberi peluru, senjata untuk membunuh saudara kita sama mukmin di sana. Saudara sekalian, kalau kita lihat di seluruh aspek kehidupan di dunia maupun di negeri kita, umat Islam sangat lemah. Maka penting untuk bina quwwatil ummah, membangun kekuatan umat. Paling tidak ada 3 yang harus kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, bina quwwatis sillah billah, membangun kekuatan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Kalau di bulan Ramadan kita siap sholat 5 waktu di masjid, bahkan kita melaksanakan tarawih di masjid, tidak harus Quran di masjid, seyogyanya itu tetap kita jaga. Karena membangun kekuatan hubungan dengan Allah dimulai dari sholat 5 waktu berjamaah. Ada seorang sahabat Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum, seorang sahabat Nabi yang matanya tidak bisa melihat atau buta. Pernah minta dispensasi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Maktum berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ini buta. Apakah aku harus berangkat ke masjid, ya Rasul? Berat jalan ke masjid. Jaraknya cukup jauh." Maka baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdullah bin Maktum, "Wahai sahabat, kamu mendengar suara azannya Bilal tidak?" Dulu belum ada speaker, belum ada tua. "Kamu dengar gak azan Bilal itu, wahai Abdullah bin Maktum?" Lalu beliau berkata, "Ya Rasul, aku dengar suara Bilal azan. Kalau begitu, aku wajibkan kamu datang ke masjid sholat." Nggak ada dispensasi. Luar biasa. Orang yang buta Nabi perintahkan untuk datang tetap ke masjid sholat 5 waktu. Maka dalam riwayat Ahmad disebutkan, barang siapa yang mendengar seruan azan di masjid, di mushola, dimanapun dia mendengarnya, lalu dia tidak memenuhi panggilannya, dia sholat di rumah sekalipun, kata Rasulullah, sholatnya tidak akan dianggap. Padahal dia tidak ada alasan syar'i, tidak ada uzur di dalamnya. Maka tidak boleh begitu. Yang bagus tetap kita penuhi panggilan Allah. Bukankah dalam azan itu ada kalimat hayya 'alal falah? Mari kita menuju kemenangan. Dia ajak menang kok nggak mau. Satu. Yang kedua, kita perkuat dengan membaca Al-Quran kembali. Bukan hanya di bulan Ramadan kita hatamkan sekali 2 kali. Bukan hanya membaca dari ayat ke ayat, dari surat ke surat. Bukan itu mestinya. Tidak sekedar itu, pahami isinya. Agar kita betul-betul meresapi apa yang Allah inginkan. Bukankah takwa itu diantara maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Lalu bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, firman-firmannya, ucapan-ucapan Allah? Padahal perintah dan larangan itu ada dalam Al-Quran. Tidak cukup hanya sekedar dibaca, tapi harus dipahami dan diamalkan. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Walillahilhamd. Lalu kemudian yang ketiga, yang kedua, bina'u quwwatil ukhuwah, yang harus kita lakukan agar umat ini betul-betul memiliki kekuatan, yakni membangun hubungan sesama mukmin, kekuatan persaudaraan. Bina'u quwwatil ukhuwah. Bukan waktunya lagi kita berdebat tentang furu'iyah, usolli atau tidak usolli. Bukan waktunya lagi kita berdebat tahlilan atau tidak tahlilan. Tidak lagi berdebat antara duluan sholat idnya atau belakangan. Nggak begitu. Itu semua furu'iyah. Jangan kita korbankan kewajiban bersaudara dengan membela sunnah. Padahal yang diributkan hal-hal yang sunnah dan bersatu itu hukumnya wajib. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nggak boleh kalian bertengkar, nggak boleh kalian bermusuhan. Fa aslihu baina akhwaykum. Hendaklah islah di antara kalian, bersatu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguh kepada agama Allah ini dan jangan berpecah belah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi. Di antara bentuk ukhuwah persaudaraan adalah kita peduli kepada sesama. Jangan kita sibuk ritual belaka tapi kita tidak mengerti makna di dalamnya. Salat yang kita lakukan itu ma'asyiral muslimin, jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ada kisah menarik apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau ditanya tentang salat khusyuk. Wahai imam, bagaimana kami bisa melihat orang yang khusyuk salatnya? Beliau berkata, kalau anda ingin melihat orang yang khusyuk salatnya, lihat salatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Padahal salat itu diawali takbir, diakhiri salam. Tapi beliau mengatakan, kalau anda ingin melihat orang yang khusyuk salatnya, lihat salatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Kenapa demikian? Karena sehari semalam kita salat 5 waktu. Mengakhiri salat zuhur contohnya dengan salam. Bagaimana kehidupan kita sampai ketemu waktu asar kemudian takbir lagi? Mengakhiri sholat asar dengan salam ke kanan, salam ke kiri. Bagaimana kehidupan kita sampai ketemu waktu maghrib takbir lagi? Kalau kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, atau kita terlibat di dalamnya, atau membolehkan orang lain berbuat keji dan mungkar, maka kita termasuk orang yang tidak khusyuk sholatnya. Karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, harus ada wujudnya. Saudara sekalian, dalam fikih kita diajarkan, andai kata kita sedang sholat wajib sekalipun, sholat isya misalkan 4 rakaat, di rakaat ketiga kita sudah takbir dan membaca Al-Fatihah, lalu kita menyaksikan ada anak kecil jatuh ke selokan. Anak kecil itu tidak bisa bangkit karena di selokan itu ada air. Tentu saja dilema, mau lanjutkan sholat yang tinggal 1 rakaat atau membatalkan. Maka pilihannya benar adalah batalkan sholatnya, selamatkan tuh anak. Itu ibadah. Lalu kita menyaksikan sore kita di Gaza, di Palestina, berapa anak yang mati, berapa anak yang terbunuh. Kita menyaksikan dalam media itu 10 lebih, 100 lebih, 1000 lebih, bahkan ratusan ribu sejak tahun 1947 sampai hari ini. Kita membiarkan, padahal kita sibuk dengan sholat. Lalu bagaimana sholat kita? Khawatir apa yang Allah katakan benar terjadi pada kita. Apa itu? Fawailul lil musallin, sungguh celaka. Maka celakalah orang-orang yang sholat itu. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi tidak mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Mestinya salam ke kanan, salam ke kiri, harus bisa menyelamatkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri tapi pikirkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Karena itu perlu peduli ma'asyiral muslimin. Jangan kita tidak peduli dengan sesama mukmin, wabil khusus di Gaza, di Palestina. Kenapa? Itu bukan bumi orang Palestina saja, itu bumi umat Islam. Di situ dilahirkan para nabi-nabi mulia, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Hampir banyak nabi dilahirkan di Palestina. Bahkan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Nabi ke Suratul Muntaha. Pernah
Bagaimana juga Nabi di Baitul Maqdis di Palestina itu sholat bersama para nabi. Artinya itu bumi umat Islam. Jangan nggak ada rasa kita sama kondisi Palestina. Jangan sampai begitu. Nabi menjamin puasa kita diterima. Ya, dengan syarat dua. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap balasan dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni. Yes, betul. Tapi ingat syaratnya adalah yang pertama iman. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Sedang Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman kalian sebelum kalian menyayangi saudaranya sesama mukmin sebagaimana juga kalian sayang kepada diri sendiri. Sebelum kalian cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap dirinya. Kalau kita belum seperti itu, Nabi tidak anggap kita sebagai orang beriman. Kalau gitu, puasa kita tak akan pernah diterima kalau kita tidak termasuk orang beriman. Jadi iman bukan hanya sekedar pengakuan, perlu wujud nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu ma'asyiral muslimin, terus kita galang bantuan untuk saudara kita di Gaza, di Palestina. Walau di negeri kita membutuhkannya, tapi di sana jauh lebih membutuhkannya. Jadi kita punya skala prioritas. Mana yang lebih butuh, itu yang kita berikan. Di sana sudah tidak ada tempat tinggal, tidak ada masjid, tidak ada sekolah. Bahkan tidak ada air yang mengalir di keran-keran mereka. Tidak ada makanan di sana. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang kelaparan lalu kemudian meninggal? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi terakhir mengatakan, man la yahtabi amril mu'min falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan sesama mukmin dimanapun mereka berada, maka dia bukan kaum mukmin, dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah, Nabi tidak mengakui kita sebagai umat kalau kita tidak peduli dengan mereka. Yang terakhir, yang ketiga, untuk membangun kekuatan umat yang ketiga adalah bina'u quwwatit tanzim, membangun kekuatan struktural, membangun kekuatan manajerial, kekuatan politik. Itu wajib, saudara, wajib. Jangan lupa Allah menciptakan manusia itu politis. Tujuannya politis diantaranya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman begitu, ma'asyiral muslimin. Ingatlah ketika Allah berkata para malaikat, aku hendak menciptakan manusia di muka bumi ini. Untuk apa? Sebagai khalifah, banyak pemimpin. Kalau bicara masalah kepemimpinan, itu gak jauh dari urusan politik. Wajib. Jangan sampai kita dipimpin oleh orang yang tidak seiman dengan kita. Apalagi mayoritas. Masa dipimpin sama minoritas? Gimana ceritanya? Saudara sekalian rahimakumullah, ini patut kita pahami. Semua ibadah ritual itu perlu pemimpin, termasuk sholat. Ketika iqamah dikumandangkan oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qomat sudah selesai. Tak akan bisa kita sholat, saudara. Nggak akan sholat. Kenapa? Karena nggak mungkin sholat kalau masing-masing. Nabi bilang, kalau di masjid yang sama, di musola yang sama, di tempat yang sama, sholat yang sama, sementara dia sholat masing-masing, maka perilaku seperti itu seperti syaitan. Yang bagus bagaimana? Kita angkat imam, memilih imam, baru kita berjamaah. Artinya dalam sholat kita diajarkan yang utama dan pertama, kita milih pemimpin. Itu yang penting. Karena kekuatan itu akan berubah segalanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu peluang apapun jadi pemimpin di kantor, di masyarakat, di warga, di pemerintahan, ambil. Karena umat Islam itu amanah. Udah dilatih puasa, nggak ada orang pun kita nggak akan makan minum, nggak ada yang melihat pun kita tidak akan makan dan minum, membatalkan puasa. Kita udah biasa diajarkan untuk menjaga integritas. Maka kita paling layak untuk menjadi pemimpin. Dan terakhir, maaf muslimin, firman Allah yang dalam mukadimah tadi dibacakan. Walladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau kana al-musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Bil huda, membawa petunjuk Al-Quran, waddinil haqq, dan agama yang benar, Islam. Pilihan kita Islam, yang benar itu Islam. Inna dina innallahil Islam. Wa may yattaqi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang murid agama selain agama Islam, maka agama itu tidak diakui Allah. Begitu. Tapi kita tetap jaga toleransi, kita tetap menghormati mereka. Tidak pernah ada kerusakan di negeri kita karena kita mayoritas. Antar agama kita biasa menjaga toleransi. Saudara sekalian, Allah tapi punya tugas yang luar biasa. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, kata Allah. Kamu jangan berdiam diri. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Islam yang telah Allah turunkan pada baginda Muhammad dan sampai kepada kalian hari ini, pada kita semua. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, agar dizahirkan, ditampilkan, dimenangkan atas agama yang lain. Artinya jangan dipimpin agama lain. Kita mesti memimpin mereka. Karena Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Terbukti di seluruh penjuru dunia ini tidak ada yang dijajah oleh umat Islam. Islam datang ke Indonesia dengan perdamaian. Islam datang ke Australia dengan damai. Islam datang ke Amerika dengan damai. Islam datang ke seluruh penjuru dunia bukan dengan peperangan, dengan damai. Tidak ada imperialisme dalam Islam. Yang ada di mana umat Islam minoritas, itu terjadi penjajahan seperti di Palestina, di Bosnia, di Thailand, dan belahan bumi yang lain. Saudara sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan mengetuk kita, akan menyadarkan kita untuk bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari keterbelakangan. Kiranya Allah SWT ridho terhadap kita, dan kondisi yang ada ini kita tidak boleh diam, bangkit. Mudah-mudahan Allah berkenan meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في يمن. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في العراق. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في إيران. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في بلادنا، في بلاد المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين يا الله، ودمر أعداء الدين، واجعل دائرة سيرهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا الله، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم المنافقين يا الله، فإنك خير الناصرين يا الله. Ya Allah ya Rabb, di hari yang mulia ini, di hari raya Idul Fitri, kami hamba-Mu berkumpul ya Allah, mensyukur nikmat hari raya ini ya Allah. Tapi ada belahan di tanah air lain, di tanah air kami bahkan banyak yang masih belum merasakan hari raya ini dengan baik ya Allah. Apalagi di Gaza, di Palestina ya Allah ya Rabbi, mereka dalam kondisi mencekam ya Allah. Bantu dan tolonglah mereka ya Allah. Kerahkan pasukan-Mu ya Allah, kerahkan bala tentara-Mu ya Allah, kerahkan bala tentara-Mu untuk
mengalahkan Zionis Israel ya Allah. Ya Allah, hancurkan semua orang-orang yang memusuhi saudara kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, kami lemah ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan umat Islam ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر